Ditampilkan pada suatu malam yang sunyi, seorang gadis kecil bertudung merah sedang memetik tumbuh-tumbuhan di dalam hutan seorang diri. Saat disayangkan, duri melukai jarinya, tapi bukan itu masalah utamanya. Karena mendadak, ia mendengar suara geraman misterius yang diikuti dengan lolongan. Si gadis pun melarikan diri, tapi sangat disayangkan sebatang pohon menghalangi jalur, sehingga ia harus terus berlari dan mencari jalur lain. Pada akhirnya, si gadis berhasil keluar dari hutan, namun sangat disayangkan dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu kebohongan memberi kenyamanan sesaat, tapi kebenaran akan memberi kedamaian selamanya. Seperti biasa, saya akan begitulah. Kali ini berjudul The Brothers Grimm, sebuah film yang rilis pada tahun 2005, disutradarai oleh Terry William, serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya tidak asing lagi bagi kalian. Jadi tidak perlu kelamaan, mari kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Pada tahun 1796, seorang janda miskin, Nyonya Grimm, menjual sapi satu-satunya supaya bisa mendapatkan uang demi mengobati putrinya yang sakit. Salah satu dari putra Nyonya Grimm, Jake, ditunjuk untuk mengemban tugas menjual sapi, namun saat kembali, Jake mengungkapkan bahwa telah menukar sapi dengan beberapa butir kacang ajaib. Ini membuat sang kakak, Will, menjadi marah besar dan menghajar Jake karena dianggap sebagai penyebab kematian saudara perempuan mereka. You believe this, you idiot! You idiot! 15 tahun kemudian, di Jerman yang dijajah Prancis, Will dan Jake yang kini sudah dewasa tiba di sebuah kota bernama Karlstad. Setelah mendapat izin masuk, mereka segera menuju ke kantor wali kota untuk mendengar penjelasan tentang seorang penyihir yang menghantui pabrik penggilingan lokal, dan semua detailnya ditulis Jake dalam buku yang berisi kumpulan cerita dari seluruh negeri. Kasus yang satu ini terdengar cukup sulit, tetapi mereka bersedia menangani jika dibayar dengan harga tinggi. Such punchy screeching, and if you did... Wali kota terkejut melihat jumlah yang diminta, namun karena hanya mereka yang bisa melakukan, mau bagaimana lagi. Jake dan Will pergi ke pabrik bersama pemiliknya dan menyiapkan semua, termasuk menggambar bintang di lantai, mengenakan baju zirah, dan melengkapi panah mereka dengan suntikan air mata bayi. Sayangnya, sang penyihir muncul sebelum mereka siap, jadi mereka harus melakukan improvisasi. Setelah berlarian di dalam pabrik dengan peralatan yang salah, akhirnya dua bersaudara itu menemukan posisi yang tepat untuk mengarahkan senjata mereka ke sang penyihir. Namun penyihir itu menggunakan sihirnya untuk membuat mereka saling menodong satu sama lain. Look her in the eyes! Don't release! Don't look her, she's got control over it. Well, Untungnya, pengalaman membuat mereka terbiasa menghadapi hal semacam ini, sehingga berhasil melepaskan diri dari kendali si penyihir dan menembaknya. Tubuh penyihir itu berubah menjadi sekumpulan ular, jadi Jake memasukkannya ke dalam karung dan menyuruh pemilik pabrik untuk menyegelnya dalam kotak berlapis cermin, lalu menguburnya jauh-jauh dari sungai. Pria itu pergi setelah memberikan bayaran, dan begitu semuanya aman, Jake mulai mengeluh tentang pekerjaan hina ini karena dia dulunya seorang sarjana. Will merespon menegaskan bahwa menjadi terkenal lebih baik, dan terungkaplah detail pekerjaan itu. Jadi tidak pernah ada hal gaib di pabrik tersebut. Penyihir dan sihirnya hanyalah trik yang dibuat oleh dua rekan mereka, Hitlick dan Burns, yang juga mendapat bagian dari bayaran. Grimm bersaudara pergi dari satu kota ke kota lain, menciptakan kekacauan dengan menggunakan special effect dan pengetahuan mitologi Jake. Lalu mereka menagih biaya dari warga untuk, dalam tanda kutip, mengusir gangguan tersebut. Adegan berpindah menampilkan hutan Merbeden, di mana seorang gadis kecil sedang memetik bunga dan seketika mendengar suara geraman di belakangnya. Saat sebuah pohon mulai bergerak sendiri, gadis itu pun berlari ketakutan. Namun sebelum sempat kembali ke kota, seekor makhluk melompat ke arahnya, sehingga yang tersisa hanyalah tudung merahnya yang tersangkut di cabang pohon.
Kembali ke Karlstad, dua bersaudara sedang merayakan kesuksesan mereka di sebuah penginapan. Awalnya semua lancar, meski Jake nyaris membocorkan kebusukan. Namun beberapa waktu kemudian, saat mereka tidur, sekelompok tentara Perancis dan seorang algojo asal Italia bernama Mercurio Cavaldi datang, mengikat Grimm bersaudara ke kuda dan menyeret keduanya melintasi lantai penginapan. Keesokan paginya, mereka dibawa menghadap Jenderal Delatom yang sudah lebih dulu menangkap Hitler dan Burns serta memaksa mereka mengakui segalanya. Delatom ingin mengeksekusi kedua bersaudara itu karena semua kebohongan dan pencurian mereka. Tetapi dia bersedia memaafkan jika bisa membantu menyelesaikan sebuah masalah. Jadi, di kota Marbeden, anak-anak terus menghilang dan pelakunya diduga juga menggunakan trik untuk membuatnya terlihat seperti sihir. Jake dan Will diminta untuk membongkar trik tersebut dan menangkap si penipu. Tak punya pilihan, dua bersaudara pun terpaksa menerima tugas tersebut. Adegan berpindah lagi ke hutan Marbeden. Dua bocah sedang tersesat ketika mencoba mencari para gadis kecil yang hilang, meskipun si anak laki-laki sudah meninggalkan jejak remah roti di belakangnya. Terganggu oleh kemungkinan menemukan rumah seorang penyihir, si gadis terpisah dari kakaknya dan kehilangan selendangnya ketika sebuah cabang pohon mengambil kain itu dari bahunya. Gadis itu pun mengejar sampai ke tepi sungai hingga selendang itu tersangkut di sebuah lubang yang dipenuhi serangga, dan disitulah sesuatu yang misterius menangkap si gadis. Keesokan harinya, Cavaldi membawa Grimm bersaudara ke Marbeden dan mereka disambut oleh warga yang waspada dengan senjata di tangan. Namun ketika mereka menyebutkan nama, seorang gadis muda bernama Sasha membela, mengatakan bahwa dia pernah mendengar tentang kisah kepahlawanan Grimm bersaudara. Ren! Oh, hey, morning. Hello. People talk about them in Malmsberg. They're famous. Right. Warga akhirnya menerima bantuan Grimm dan menceritakan semua detail tentang anak-anak yang hilang. Sementara Jake menuliskannya dan Will memperhatikan betapa mahalnya trik-trik canggih itu jika benar-benar dibuat. Untuk mulai bekerja, mereka membutuhkan seseorang yang mengenal hutan dengan baik, jadi warga mengirim mereka menemui seseorang yang mereka yakini terkena kutukan. Ternyata orang terkutuk itu adalah seorang pemburu wanita bernama Angelica, yang mana diketahui dua saudara perempuannya juga telah diculik. Dia awalnya tidak mau membantu, tetapi berubah pikiran ketika kedua bersaudara itu berjanji mampu menyelamatkan anak-anak yang hilang dan melarang Cavaldi mulai bertindak terlalu kasar. Tanpa mereka sadari, sang misterius atau woodsman mengikuti dari jauh saat rombongan memasuki hutan, dan Angelica meminta mereka meninggalkan kuda untuk bagian terakhir perjalanan. Akhirnya mereka tiba di sebuah menara yang sangat tinggi tanpa pintu masuk, dikelilingi oleh makam-makam. Angelica menceritakan kepada Jake kisah tentang menara itu, sebagaimana sang ayah dulu menceritakan. Ada seorang raja menghancurkan penghuni hutan dan membakarnya untuk membangun sebuah kota. Raja ini menikah dengan seorang ratu yang cantik dan dipuja semua orang, tetapi juga sangat angkuh. Ketika wabah penyakit datang dan merenggut nyawa sang raja, ratu membangun menara dan mengurung dirinya di dalam agar merasa aman dari semua teror di kota. Namun angin membawa wabah itu kepadanya dan semua orang di sekitar bisa mendengar teriakan sang ratu ketika wabah membuat tubuhnya membusuk. Sejak wabah menghancurkan kota itu, hutan pun tumbuh kembali di sekitar menara. Di saat yang sama, woodsman memberi makan serangga-serangga kecil kepada salah satu kuda kelompok Grimm, dan Jake merasakan firasat buruk sehingga segera ketakutan saat melihat sebatang pohon bergerak sendiri. Kelompok itu kemudian dikepung oleh serangga dan burung gagak, jadi Angelica memutuskan sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Will bingung dengan arah yang dipilih, yang seharusnya jalan yang mereka lewati sebelumnya. Tetapi Angelica mengingatkan bahwa mereka tidak boleh mempercayai pepohonan.
Kemudian wanita itu mengambil seekor katak dan menciumnya, mengatakan bahwa ini adalah ciuman untuk nenek katak supaya mereka dipandu melewati hutan. Mengikuti arah katak, mereka berhasil kembali ke kuda-kuda dengan selamat, dan pada momen ini Jake memperhatikan kudanya sendiri yang bertingkah aneh. Saat kembali ke kota, Angelica mengatakan kepada Grimm bersaudara bahwa tidak akan lagi pergi ke hutan bersama mereka. Ayahnya pernah diculik oleh serigala dan tak lama kemudian, saudara perempuannya adalah anak-anak pertama yang hilang. Itulah sebabnya semua orang menyebut Angelica terkena kutukan. Ya, Will menghina Angelica dan perdebatan pun terjadi yang berakhir dengan Angelica memutuskan akan melakukan pencarian sendiri. Setelah malam tiba, kuda Jake mulai meringkik keras di kandang. Seorang gadis kecil mendengar suara ini dan merasa seolah-olah ada suara yang minta tolong. Jadi dia pergi memeriksa sambil berkomentar tentang betapa besar mata dan mulut kuda itu. Si gadis kecil pun terkejut ketika melihat mulut kuda itu dipenuhi jaring laba-laba. Lalu hewan itu membuka mulutnya begitu lebar hingga mampu menelan si gadis bulat-bulat. Mendengar teriakan anak itu, Grimm bersaudara pun bergegas mencari, hanya untuk ketakutan ketika menemukan kuda dengan perut yang membesar dan si gadis terjebak di tenggorokannya. Saat kuda itu berlari masuk ke hutan, Grimm bersaudara mulai berdebat tentang bagaimana trik seperti ini bisa dilakukan. Namun mereka segera menghentikan pembicaraan ketika melihat Angelica lewat. Kelompok pun memutuskan mengikuti Angelica ke dalam hutan untuk menyelamatkan si gadis, tetapi pepohonan mulai bergerak untuk menghentikan mereka dan bahkan menghabisi beberapa anak buah Cavaldi. Angelica berhasil melepaskan diri dari cabang-cabang pohon dan menemukan seekor serigala yang mulai dia kejar untuk membalas dendam atas kematian sang ayah. Namun ketika mendekat, serigala tidak menyerang karena seolah mengenal Angelica, dan Angelica merasa melihat kecerdasan di mata serigala sebelum hewan itu pergi. Rombongan itu kembali ke kota dan Jake kini mulai percaya pada sihir. Will bersikeras bahwa semua ini hanyalah trik dan Cavaldi setuju sehingga dia menyalahkan mereka atas kematian anak buahnya. Tak lama kemudian, Cavaldi pergi menemui Delatom untuk melaporkan apa yang terjadi dan meminta agar keluarga Grimm serta Angelica dihukum dengan mesin penyiksaan. Mereka tidak percaya pada Jake ketika mengatakan hutan itu terkutuk. Jadi demi menyelamatkan nyawa mereka, Jake mengubah pengakuannya dan mengatakan kepada Delatom bahwa semua ini sebenarnya rencana rahasia dari pemberontak Jerman. Terobsesi pada politik, Delatom setuju untuk membebaskan dan mengirim mereka kembali ke Marbeden untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi dengan satu syarat, yaitu jika Grimm bersaudara gagal lagi atau mencoba melarikan diri, Delatom akan membakar kota-kota dan hutan untuk menemukan mereka. Grimm bersaudara pun kembali ke Marbeden bersama Cavaldi, Hitlik, dan Burns. Will berpikir mereka sebaiknya melarikan diri, tetapi Jake punya ide lain. Dia teringat pernah mendengar cerita tentang menara itu sebelumnya, yang berakhir dengan sang ratu menggunakan mantra untuk hidup abadi. Ini berarti sang ratu masih ada di menara sampai sekarang, menunggu seseorang untuk melayaninya dan mengucapkan mantra terakhir. Jake meminta bantuan Angelica, tapi Will memotong pembicaraan dan menghina Jake yang menjalani hidup dengan cerita-cerita khayalan, sama seperti dulu dalam kasus kacang ajaib. When you say that, magic means so what? Merasa sakit hati, Jake berlari masuk ke hutan sendirian yang tentu saja sangat berbahaya. Angelica dan Will mencoba mengejarnya, tetapi Cavaldi tiba-tiba muncul dan menangkap Angelica untuk dijadikan sandera demi memastikan Grimm bersaudara kembali.
Beberapa waktu kemudian di hutan, Jake sedang menguji ketapel bersama Hedwig dan Burns sebagai cara untuk memanjat menara. Will datang untuk menghentikan mereka sehingga Jake yang marah memukulnya, lelah karena selalu merasa kakaknya mengambil segalanya darinya. Ya, sepanjang hidupnya, Jake mempelajari dongeng-dongeng dan kini dia menemukan satu yang nyata dan yang dia butuhkan hanyalah dukungan dan keyakinan dari kakaknya. Petulant child! Will akhirnya mengakui bahwa dia sudah bersikap buruk dan setuju membantu dengan memberi ide, alih-alih ketapel, mereka sebaiknya menggunakan tali dan kait untuk memanjat menara. Seketika gerombolan serangga mulai mengelilingi, Hedwig dan Burns yang ketakutan berlari kembali ke kota, dan bersamaan dengan itu, di kota, Sasha mencoba menyelamatkan gagak yang jatuh di sumur, namun gagak itu mulai mengeluarkan lumpur ke arah wajah Sasha. Sasha membersihkan wajahnya dan menyadari mata dan mulutnya menghilang. Lalu pada saat yang sama, muncul gumpalan lumpur yang membentuk biskuit jahe. Semua orang di kota keluar ketika mendengar Sasha dalam bahaya, termasuk Angelica dan Cavaldi. Tetapi tidak peduli dengan apapun yang mereka lakukan, si manusia lumpur kecil itu selalu menyatukan dirinya kembali. Tak bisa dihentikan, biskuit jahe itu memanjangkan lengannya dan meraih Sasha, menghisap gadis itu ke dalam tubuhnya, lalu berlari masuk ke hutan. Kembali ke hutan, Jake sedang memanjat menara sementara Will menjaga tali yang diikatkan pada roda di bawah. Jake sempat nyaris jatuh, tapi beruntung dia berhasil berpegangan di atap tepat waktu. Setibanya di puncak menara, Jake melihat sekeliling dan menemukan ada 12 makam di sekitarnya, tersusun rapi membentuk lingkaran seperti jam. Kemudian dia masuk ke dalam menara lewat jendela dan menemukan banyak hal menarik di dalamnya, mulai dari mahkota sang ratu, singgasana, dan sebuah buku mantra yang menjelaskan bulan darah dengan 12 makam, membuat Jake sadar bahwa 11 gadis sudah menghilang sejauh ini. Sementara itu, Will mulai mendengar suara-suara aneh di sekitarnya sehingga mengambil nenek katak dan menciumnya, meminta untuk menuntun jalan ke rumah Angelica. Namun Will segera mengurungkan niat itu ketika tiba-tiba dia melihat Sasha muncul di sebuah danau kecil dekat menara dan serigala juga muncul, lalu berubah menjadi seseorang. Will bersembunyi dan melihat si pria misterius atau Woodsman mengambil Sasha untuk dimasukkan ke makam terakhir, mengatakan bahwa ini untuk sang ratu. Begitu dia pergi, Will bergegas mengambil Sasha keluar, tetapi Woodsman mengetahui dan mulai menyerang Will dengan kapak saktinya. Situasi mencekam juga dialami Jake karena dia menemukan ranjang sang ratu dan di atasnya terbaring jasad yang telah kering. Ketika jasad itu tiba-tiba bergerak, Jake mencoba melarikan diri sehingga menabrak sebuah cermin besar di mana sang ratu terlihat muda dan cantik memanggil nama Jake. Dalam pantulan, ratu muncul di belakang Jake dan memeluknya, berjanji akan mewujudkan semua impian. I'm still the fairest of them all. Jake nyaris terjebak dalam mantra. Untungnya cermin itu tiba-tiba pecah setelah Will yang sedang dikejar Woodsman melempar batu lewat jendela. Ya, Jake segera menggunakan rambut sang ratu yang sangat panjang untuk melompat keluar dan mendarat aman di atas Woodsman, menumbangkannya tepat sebelum dia melukai Will. Setelah mengambil kapak Woodsman dan Sasha, kedua bersaudara itu berlari mengikuti arahan si katak. Tentu saja tidak semudah itu karena cabang-cabang pohon mencoba menghentikan. Tetapi kapak Woodsman bekerja seperti jimat yang menahan pohon-pohon menjauh. Dan bersama dengan itu, Jake menjelaskan tentang mantra sang ratu yang mana telah memberikan kehidupan abadi tetapi tidak dengan menghentikan usia. Jadi ratu membutuhkan satu mantra tambahan untuk meremajakan wujudnya. Grimm bersaudara kembali ke kota dan mencoba memperingatkan semua orang tentang bahaya yang akan datang. Ya, malam itu akan ada gerhana dan sang ratu membutuhkan gadis ke-12 untuk menyempurnakan mantranya. Jadi mereka semua harus pergi dan menyembunyikan anak-anak perempuan.
Sayangnya sebelum mereka sempat melakukan apapun, Delato muncul bersama pasukan dan membawa tubuh Hitlik serta Burns. Menepati janjinya, Delato menangkap Grimm bersaudara karena menipu dan mencuri. Grimm bersaudara kemudian diikat dan pada saat yang sama prajurit menyalakan api di pepohonan bersama buku cerita Jake, dan Delato melihat api itu menyebar sehingga mengklaim bahwa dirinya sudah menang. Namun, Angelica yang berhasil mengambil kapak sakti menggunakannya untuk melarikan diri dari para prajurit dan menyelamatkan dua bersaudara itu. Ketiganya berlari lebih dalam ke hutan dan bertemu dengan serigala yang berubah menjadi pria yang mana ternyata Angelica mengenalinya sebagai ayah. Terungkap bahwa selama ini ayah Angelica berada di bawah pengaruh mantra sang ratu, dan itulah mengapa dia menculik para gadis. Ayah Angelica mengambil kembali kapak, berniat melukai putrinya, tetapi Grimm bersaudara segera bertindak. Will mencoba mengalihkan perhatian ayah Angelica atau Woodsman dengan api sementara Jake menarik Angelica. Sayangnya Angelica terlepas dari pegangan Jake dan jatuh ke sebuah danau yang langsung dibekukan oleh Woodsman. Kemudian Woodsman berubah kembali menjadi serigala dan berlari menuju menara sementara Jake berusaha memecahkan es namun sudah terlambat. Angelica kini menjadi gadis ke-12. Lalu sang ratu kembali bangkit dan menggunakan sihirnya untuk memadamkan api, menciptakan angin begitu kencang hingga para warga dan sebagian prajurit menjadi ketakutan. Delato menembaki mereka yang melarikan diri karena dianggap pengecut, tetapi dia berhenti ketika asap mulai hilang dan melihat tubuh Grimm bersaudara tidak ada di sana, yang mana disebut Cavaldi sebagai sebuah keajaiban. Sementara itu, Grimm bersaudara berlari menuju menara dan melihat Woodsman memasukkan Angelica ke makam terakhir sebelum sekelompok burung gagak membawanya kepada sang ratu. Begitu dia pergi, Will dan Jake mencoba membuka makam itu lagi, tetapi baik dorongan maupun kapak tidak berhasil. Dua bersaudara hendak mencoba alat mereka sendiri ketika Delato muncul bersama Cavaldi dan pelayannya berniat menyingkirkan. Delato memerintahkan untuk menembak mereka, tetapi Cavaldi menolak sehingga sang jenderal pun menembak orang kepercayaan tersebut sebagai gantinya. Ketika Delato berbalik untuk menembak dua bersaudara, sebuah cabang pohon meraih kakinya dan Jake memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorong sebelum melarikan diri. Pelayan Delato mengejar Jake dan menghindari kapak ketika Jake melemparkannya, tetapi saat hendak menyerang, dia tewas karena sihir pada kapak itu membuatnya kembali seperti bumerang. Setelah itu, Jake mulai menyiapkan ketapel, sementara Will melawan Delato. Setelah beberapa serangan yang gagal, tampaknya sang jenderal unggul, tetapi Will menemukan salib yang merupakan salah satu alat trik dan menekan tombol untuk menyalakan api. Setelah membuat Delato mundur, Will menghabisinya dengan tiang benderanya sendiri, melemparkannya dari tangga batu tempat mereka berdiri. Gerakan itu membuat tangga runtuh dan menghantam ketapel, meluncurkan Jake menembus jendela untuk menemukan Woodsman sedang mempersiapkan sang ratu untuk mantra terakhir. Jake mencoba menghentikan mereka, tapi sang ratu menggunakan sihir untuk menjauhkan kapak dan dia melakukan hal yang sama terhadap Jake ketika mengambil pedang yang ditemukannya di ruangan itu. Kini Jake terjebak di dinding, tetapi rambut sang ratu melilit tubuhnya dan menjuntai keluar jendela, memungkinkan Will memanjat masuk juga. Mengambil golok, Will mencoba menyerang sang ratu, tetapi sang ratu kembali menggunakan sihirnya untuk membuat dua bersaudara itu saling bertarung, menyebabkan Jake secara tidak sengaja menusuk Will. She's got control of them.
Kemudian sang ratu membebaskan Jake dari mantranya, tetapi terus mengendalikan Will untuk menjadikannya pelayan. Dia mengambil pasak yang selama ini tertancap di dada Woodsman dan menusukkannya ke Will, memintanya menyelesaikan mantra. Saat sang ratu sedang lengah, Jake mengambil kembali kapak dan menghancurkan cermin yang sekaligus membuat sang ratu hancur berkeping-keping. Kini setelah bebas dari kendalinya, Woodsman ingin membalas dendam atas kematian putrinya, jadi dia mengorbankan diri dengan melompat keluar jendela membawa pecahan cermin terakhir, dan Will ikut melompat juga untuk mencoba menghentikan demi menyelamatkan ratu, namun gagal. Sang ratu akhirnya hancur dan menara pun runtuh. Jake selamat berkat berlindung di bawah kasur, sementara tubuh Will yang tak sadarkan diri diselamatkan oleh Cavaldi, yang ternyata selamat dari tembakan jenderal karena dia mengenakan baju zirah keluarga Grimm di balik pakaiannya. Gerhana belum berakhir, jadi Cavaldi mengingatkan Jake tentang bagaimana cerita ini berakhir, yaitu ciuman dari cinta sejati. Jake berlari ke makam Angelica dan mengikuti arahan Cavaldi yang mohon maaf ya, seperti biasa. Tindakan tersebut berhasil membangunkan Angelica sekaligus membangunkan 11 gadis lainnya juga. Setelah itu giliran Will, tetapi ketika Jake hendak menciumnya, Will berbisik bahwa bukan Jake yang seharusnya melakukan. Jadi Angelica datang dan melakukan sebagai gantinya. Pagi hari ketika rombongan itu kembali ke kota bersama semua gadis yang selamat, warga kota langsung mengadakan pesta untuk merayakan berakhirnya semua masalah, dan Cavaldi mengembalikan buku catatan Jake yang berhasil diselamatkan dari api. Dua bersaudara itu saling meminta maaf karena tidak saling percaya dan mulai membicarakan ide pekerjaan baru sembari bergabung dalam perayaan. Semuanya pun hidup bahagia selamanya, tapi mungkin juga tidak karena seekor burung gagak membawa pecahan cermin sang ratu dan tamat. Ya, menghadirkan campuran fantasi gelap, komedi, dan sedikit horor dengan gaya visual khas dongeng Eropa abad ke-19. Film ini mengikuti dua bersaudara, Will dan Jake Grimm, yang awalnya menipu desa-desa dengan mengusir roh jahat demi uang, namun mereka akhirnya harus menghadapi kutukan nyata dari seorang ratu tua abadi di hutan terlarang. Secara sinematik, film ini penuh warna, imajinatif, dan menggabungkan elemen gotik dengan humor absurd. Meski beberapa kritikus menilai ceritanya agak berantakan, banyak yang memuji visualnya yang memukau dan akting Heath Ledger serta Matt Damon yang memikat. Film ini tidak hanya menampilkan kisah dongeng biasa, melainkan semacam asal-usul imajinatif dari para penulis dongeng terkenal Jacob dan Wilhelm Grimm. Dalam dunia nyata, kedua bersaudara ini memang menulis kumpulan dongeng klasik, seolah semua dongeng Grimm berasal dari satu kutukan besar yang mereka alami sendiri. Ratu tua yang diperankan Monica Bellucci digambarkan sebagai seorang ratu cantik dari abad pertengahan yang obsesinya pada kecantikan dan keabadian membuatnya rela mengikat diri dengan sihir kuno. Pada masa mudanya, ia adalah simbol kecantikan yang dipuja, tetapi ketika wabah pes dan peperangan menghancurkan kerajaan, ia kehilangan segalanya, kecantikan, kekuasaan, dan rakyatnya. Untuk mempertahankan sisa kejayaannya, ia menggunakan cermin ajaib dan mengikat perjanjian gelap. Selama ia terus mengorbankan jiwa gadis muda, ia bisa memulihkan kecantikannya setiap bulan darah. Cermin dalam film bukan sekedar benda ajaib, melainkan semacam gerbang antara dunia fana dan dunia roh. Ratu tua tetap hidup dalam dua bentuk, sosok bayangan tua yang layu di dunia nyata dan wujud muda yang hanya bisa ia capai lewat ritual pengorbanan. 12 gadis yang diculik melambangkan siklus bulan, seolah setiap jiwa mewakili energi kehidupan yang memperpanjang umurnya. Ini mengingatkan pada legenda Eropa Timur tentang Kontis Elizabeth Bathory yang konon mandi darah gadis muda demi kecantikan abadi. Banyak elemen ratu tua ini juga terinspirasi dari berbagai dongeng Grimm. Cermin ajaib dari Snow White jelas menjadi referensi utama, kutukan di hutan dan menara tinggi mengingatkan pada Rapunzel, sementara ritual bulan darah dan pengorbanan memiliki nuansa Hansel and Gretel di mana penyihir memakan anak-anak. Film ini seperti menyatukan semua motif tersebut ke dalam satu tokoh antagonis yang karismatik sekaligus mengerikan.
Di balik petualangan fantasi ini, film menyampaikan beberapa pesan penting tentang kebenaran dan penebusan dosa. Dua bersaudara yang awalnya menipu akhirnya dipaksa menghadapi hal gaib sungguhan, seolah dunia menuntut mereka bertanggung jawab atas kebohongan mereka sendiri. Film ini juga menyoroti kekuatan cerita dan legenda bahwa kisah-kisah rakyat sering lahir dari rasa takut, harapan, dan moral masyarakat setempat, menjadi cara untuk menyampaikan peringatan antar generasi. Selain itu, pengorbanan demi kebaikan bersama juga terlihat lewat tokoh Angelica yang meskipun dijauhi dan dianggap terkutuk oleh penduduk, ia memperlihatkan keberanian menghadapi sihir gelap demi menyelamatkan desa dan keluarganya. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!